Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Mirsia Yohana Getrina Lawrence Pelupesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini terjadi dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius pasal 6 ayat 33 menyatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Yang bersinar
dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Jemaat silakan mengaku terlebih dahulu secara pribadi. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dengan hati terbuka. Kami menyadari keberadaan kami yang seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendahulukan kepentingan dan kesukaan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dengan hati terbuka. Kami menyadari keberadaan kami yang hadir mendukakan sesama dengan kesombongan dan kecurangan kami sehingga melukai sesama. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Setiap kita yang telah menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan dan kejujuran, setiap kita yang memberi diri bertobat di hadapan Tuhan, disampaikan berita anugerah pengampunan menurut surat Titus pasal 3 ayat 4 sampai 5 yang menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Dari putih dan bersih.
mari berdiri. Teruslah baharui hidup dalam tuntunan sabda Tuhan. Dengarkanlah perintah hidup baru tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 17. Perintah hidup baru dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai 17. Perintah hidup baru menyatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kesaksian pujian akan disampaikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan oleh Bapak Domi Titiheru. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give your praise. Because of who you are, I will lift my voice and say,
Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give your praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita pada Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai 46. Kita persiapkan Injil Matius pasal 13 pada ayat yang ke-44 sampai 46. Kalau sudah siap pada bagian Alkitab yang disebutkan, mari kita satu dalam doa. Kami kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan dalam doa dan penyerahan. Karena sampai detik ini kami masih mengakui Engkau ya Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau setia hadir beserta kami, bahkan kesetiaan-Mu nyata lewat sabda yang akan bersama kami baca dan renungkan. Di dalam tuntunan sabda-Mu sajalah kami boleh jalani hidup hari tiap hari. Maka saat ini Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus juga boleh terus hadir mengurapi dan memimpin setiap kami. Sehingga kebenaran-Mu yang disampaikan dan didengarkan dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi masing-masing kami.
sehingga dengan pengertian yang Engkau boleh berikan, kami terus memberi diri dibaharui seturut dengan tuntunan sabda-Mu Tuhan. Maka bersabdalah ya Yesus bagi kami umat-Mu, kami siap menyambut firman-Mu hadir, membimbing dan menuntun kami. Dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46 yang menyatakan kerajaan surga itu seumpama harta yang terbenam di ladang yang ditemukan orang lalu dipadamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya pergi ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Hidup damai di kerajaannya, inilah yang menjadi tema dalam perenungan firman Tuhan di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin tanya buat kita semua, pernah dengar lagu dulu-dulu ya? PA, sekolah minggu, KKR, lagu apa yang dicari orang? Tahu ya? Tahu? Apa yang dicari orang? PKB kayaknya mantap kalau nyanyi lagu itu tuh ya. Tanpa perlu mic sudah terdengar membahanak semua ruangan. Coba nyanyi sedikit. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi malam, pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ada bait duanya tahu? Siapa yang dicari Yesus? Saya. Lagi. Siapa yang dicari Yesus? Saya. Siapa yang dicari Yesus? Yang malam, pagi, petang, saya. Apa tadi? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lagu ini memang lagu anak-anak, tapi juga mau ajarkan bagi kita semua seberapa berharganya kita di mata Tuhan sampai Tuhan mencari kita. Tapi juga pertanyaan balikannya adalah seberapa sih berharganya Tuhan di mata kita? Karena itu juga akan menentukan reaksi kita terhadap Tuhan. Kalau saya tanya buat kita semua, Tuhan berharga gak di mata Bapak Ibu Saudara? Yakin? Ini ngomong betul-betul nih, sadar.
Seberapa berharganya Tuhan di mata kita? Berharga. Kalau sangat, tadi yang jawab-jawab kan? Pertanyaan sederhana sekali. Setiap hari baca Alkitab. Loh, katanya berharga, sangat. Apalagi lagu tadi ya, lagu tadi itu dalam loh ya. Yang nyanyi yang di mana tadi duduknya? Itu ya Pak ya. Nah, tadi ada 3 ya. Yang pertama Jehovah, ya. Nah, artinya apa? Arti Jehovah yang pertama tadi itu Allah yang menyediakan. Lalu yang kedua Yehovah Nisi. Kemudian yang terakhir Yehovah Shalom. Berarti bicara soal damai. Itu arti kita ngomong Tuhan. Pertanyaannya, kata-kata tadi itu benar-benar enggak terjadi dialami dalam hidup? Benar enggak dirasakan dalam hidup hari tiap hari? Kalau enggak, ngomongin Tuhan dan lain sebagainya hanya sebatas mulut. Hanya sebatas mulut. Orang percaya paling gampang nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya ini cinta Yesus selamanya. Bu, kita pergi ibadah yuk. Ibadah? Ntar ya, saya lihat jadwal saya dulu. Pak, ayo kita ibadah PKB. Hari apa itu? Hari ini. Oh, saya kayaknya gak bisa. Saya lagi ada permainan golf. Wah, misal. Padahal nyanyinya lagu tadi apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, cakep kan? Cakep. Tapi menyatakannya dalam keseharian hidup itu jadi perjuangan berat. Tidak semudah mengucapkannya dengan kata-kata. Kenapa hal ini disampaikan? Karena bacaan kita dari pasal 13 ayat 44 sampai 46, kita harus lihat dulu tuh di awal pasal 13. Mari kita buka ayatnya yang ke-1 sampai 3. Supaya dari situ kita bisa lihat ini benar gak sih ya cinta Yesus ini nyata, tidak hanya sekedar kata-kata yang terucap, tapi juga ada dalam keseharian hidup. Pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang gasal atau yang ganjil, Bapak Ibu, Saudara ayat yang genap. Ayat 1 sampai 3 saya baca menurut Alkitab TB2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Selanjutnya tinggal nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Kita lihat di sini, Yesus baru keluar rumah, duduk di tepi danau. Dikatakan di situ orang banyak berbondong-bondong datang menjumpai Yesus. Hantarkan Yesus yang tadinya ada di tepi danau sampai harus naik ke perahu dan kemudian menyampaikan banyak pengajaran kepada umat. Dan perhatikan, umat yang datang berbondong-bondong itu mereka tidak duduk tapi mereka berdiri selama mendengarkan pengajaran. Kita suruh berdiri agak lama saja. Ini kapan lama sekali berdiri ini, duduk cepat jo, jangan lama-lama. Dengar khotbah saja kita duduk kan. Ini berdiri mereka. Orang banyak berbondong-bondong datang sambil berdiri mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Hal positif,
Positif. Bagus kan? Bagus. Tapi lihat pengajaran pertama yang disampaikan Yesus. Kalau baca itu ayat 3 seterusnya. Yesus sampaikan pengajaran terkait benih. Nanti di penjelasan itu disampaikan, kita lihat di ayat 19. Benih itu apa? Firman tentang kerajaan. Di tengah orang banyak yang datang berbondong-bondong ini, Yesus mengelompokkan mereka ada dalam 4 tipe. Ada yang cuma, apa sih? Oh, ada yang itu tuh orang hebat. Dia sampaikan mujizat. Pengajarannya dahsyat. Ayo ikut aja. Tapi dikatakan apa yang didengarkan tidak dimengerti. Makanya ketika yang jahat datang, hilang. Lalu yang berikut ada yang dengar. Dia terima dengan gembira. Tapi juga dikatakan ketika mulai terjadi penindasan, ketika mulai terjadi peristiwa hidup yang tidak menyenangkan, kemudian dalam sekejap gampang beralih. Apain ikut tuh dengar perkataan firman-Nya? Aku ditindas gara-gara itu. Aku alami kesulitan hidup gara-gara itu. Sudahlah, kita tinggalkan saja. Sama saja dengan dunia, buat yang jahat kita terima enak juga kok. Yang ketiga dikatakan dengar firman, terima itu. Tapi ketika diproses firman itu dalam keseharian hidup, ada kekhawatiran yang menghimpit, rasa takut yang menguasai begitu rupa, bahkan tipu daya kekayaan. Wah, ini kalau timbang, kayaknya jalan Yesus ini gak enak, firman-Nya ini gak enak, tinggalinlah. Yang penting kan kita kaya, yang penting kita ternama, yang penting kita dibilang hebat, walaupun buat yang jahat, walaupun tinggalkan kebenaran. Atau yang keempat, dengar, terima. Ketika diproses dalam perjalanan hidup, belajar untuk susah memang, tapi belajarlah kita tetap setia di atas firman Tuhan, tetap lakukan firman. Alkitab katakan dalam perumpamaan itu, firman itu tidak pernah sia-sia. Dia bertumbuh lewat peristiwa hidup sulit sekalipun, bahkan menghasilkan buah berupa kekuatan, semangat juang, bahkan hati nurani yang tetap terjaga. Karena apa gunanya punya semua, tapi kalau di sini tidak tenang? Apa gunanya dapat semua, tapi di sini selalu diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan? Sehingga yang keempat, lewat proses hidup tetap setia, lakukan firman, semua buahkan hasil berupa kekuatan, semangat juang, bahkan hati nurani yang tetap terjaga. Itu mengawali bacaan kita. Makanya ketika masuk di perumpamaan di bacaan kita lihat di ayatnya yang ke-44. Ayat yang ke-44 dan kemudian ayatnya yang ke-45 sampai 46. Itu ada 2 perumpamaan. Ayat 44 bicara soal harta yang terpendam. Yang dikatakan di situ ditemukan, berarti tanpa sengaja. Tapi ketika ketemu, didengarkannya itu, dilihatnya itu sebagai sesuatu yang berharga, maka ia rela untuk memperjuangkannya. Ia rela untuk melakukan yang terbaik supaya dapat itu.
Apa yang disampaikan dalam ayat 44? Mau katakan, ada di antara mereka yang dengarkan pengajaran Yesus tanpa sengaja. Tapi ketika mendengarkan pengajaran itu jadi berkat dalam hidupnya, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang berharga dan tidak mau dilepaskannya. Ia berjuang mempertahankannya. Ia berjuang hidup di dalamnya. Karena apa yang didengar itu dianggap berharga. Sedangkan ayat 45 sampai 46, mutiara dicari berarti memang punya niat untuk mau dengarkan apa yang disampaikan Yesus. Sehingga ketika yang dicari itu didapat, maka ia perjuangkan itu. Termasuk kedua pihak ini sama. Ia sanggup mengorbankan apapun demi apa yang Yesus sampaikan bagi mereka. Dua sikap ini penting. Kenapa? Nanti kalau baca kita lihat langsung. Kita lihat di ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-57. Sudah dapat? Kita bagi dua ya. Barisan sini baca ayat 54, di sini 55, begitu seterusnya ya. Silakan ayat 54 sampai 57. Sini baca dulu, dimulai. Setibanya bukankah karena ada di antara mereka yang datang berbondong-bondong cari Yesus. Cuma mau mujizatnya saja. Cuma mau enaknya saja. Tapi gak mau berproses, diproses dalam pembaharuan hidup sesuai seruan yang Yesus sampaikan. Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan berarti seruan untuk kembali membangun hidup di atas dasar firman Tuhan. Semua hanya mau mujizat penyembuhan. Takjub. Semua hanya mau menyaksikan roti itu yang tadinya hanya beberapa jadi banyak. Kenyang. Suka kan kenyang? Kenyang. Yang lumpuh berjalan luar biasa. Tapi tiba giliran pengajaran, seruan pertobatan, baharui hidupmu sesuai firman. Ini siapa yang ngomong ya? Oh, dia anaknya Yusuf, tukang kayu. Loh, anak tukang kayu ngomong kasih ajar kita. Ngapain ini? Siapa dia? Mulai. Wah, ini telingaku panas, hatiku pun ikut panas. Ini memang kok. Apain dengar dia? Takjub itu bisa berubah jadi penghinaan dan meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Menariknya judulnya hidup damai di kerajaannya. Semua kita ini mengimani kita sudah jadi bagian dari kerajaan Allah. Amin. Amin. Masih menemukan damai di dalamnya. Karena bicara damai di dalam Tuhan, itu tidak hanya saat tenang,
senang, semua yang diinginkan tercapai. Tapi damai itu juga ditemukan ketika ada pergumulan, kesulitan berat yang terjadi dalam hidup. Makanya kayak tadi tuh yang dinyanyikan oleh Bapak Titi Heru, betul ya? Itu dalam loh. Ngomong Tuhan penyediaku. Meyakini enggak? Ketika kantong itu kosong, pernah kan? Pernah kan? Kantong kosong. Orang bilang apa? Kanker. Masih bisa bilang, Tuhan terima kasih. Yang ada Tuhan di mana sih? Ini kantong kosong nih bagaimana? Aku lihat mukamu ini sepet betul. Iya nih. Gimana kantongku lagi kosong? Mau nggak? Apa? Ayo kita ini nih. Ini ada bisa nih kita ambil dana lebih-lebih dari sini nih. Gak apa-apa, nggak ketahuan. Yang penting kita cari saja nota-notanya ini, kelar kok. Ayo sudah. Benar nih gak ketahuan. Iya, nanti kita bagi 2. Bagi 2, gak bagi 3. Siapa? Ya lebih-lebih dikit lah. Sudah mau gak? Oke lah, ayo. Baru ngomong Yehova Jireh. Wah, cakep tuh. Tuhan penyedia. Baru bilang Tuhan damai sejahtera. Tapi ketika lagi terjadi perselisihan dalam rumah tangga misalnya, kan dipanggil tuh. Rumah tangga kan gak ada yang gak pernah berselisih ya. Ada yang gak pernah berselisih. Kalau ada cakep. Panggilannya kan jelas. Firman Tuhan jelas. Dipanggil untuk tidak pernah berhenti saling mengampuni. Makanya kan ketika Petrus bertanya berapa kali aku harus ampuni? 7 kali kah? Dibilang 70 kali 7 kali 7. Untuk bilang apa? Saling mengampuni itu jadi habit anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah. Baru ribut suami istri. Ingat nih masing-masing firman, saling mengampuni. Tapi ego itu begitu kuat. Tunggu dia dulu. Dia dulu yang minta maaf ke aku. Yang repot nanti kalau mau makan. Istri bilang, tunggu dia minta maaf ke aku. Kalau nggak masak itu. Suami lagi, tunggu dia minta maaf ke aku. Nggak kasih bulanan. Begitukah? Masihkah ada damai dalam kerajaan Allah? Semua dimulai dari apa? Benarkah kita menganggap Yesus dan firman-Nya itu berharga di mata kita? Yesus dan firman-Nya itu layak diperjuangkan. Layak dicari dengan sangat. Karena kalau iya, mulai dari dalam keluarga, bangun itu kebiasaan untuk berdoa, baca Alkitab. Itu harus dibiasakan. Kalau psikologi, katanya menurut ilmu psikologi bilang 21 hari tanpa putus. Doa, baca Alkitab, bangun jadi kebiasaan. Itu baru bicara untuk proteksi diri pribadi. Belum bicara proteksi keluarga. Saya gak perlu sebut apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus tuh di Sumatera. Anak perempuan penjual gorengan ditemukan dalam kondisi sudah jadi jenazah, bahkan dikubur. Belum lagi kasus-kasus yang lain.
terjadi kriminalitas. Dan yang paling utama apa? Sekarang ini orang buat dosa sudah gak tahu malu. Betul kan? Ada rasa malu? Enggak, paling tinggal begini aja ntar. Mau kata jaket sukuning. Paling tunduk. Tapi nanti ulang lagi. Sekarang ngomongin dosa itu gak ada rasa takut apalagi malu. Berarti mau bilang mulut ini ngomong beriman, bertuhan, tapi kehidupan sehari-hari gak ada Tuhan di dalamnya. Bayangkan generasi ke depan mau seperti apa. Semua dimulai dari Bapak Ibu Saudara yang sudah sidi, yang dianggap dewasa iman. Kalau diri sendiri tidak dibentengi dengan membiasakan membangun hubungan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kalau keluarga sendiri tidak dibangun kebiasaan untuk bawa keluarga hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka benteng yang berikut di mana? Persekutuan. Kalau persekutuan ini tidak rapatkan barisan untuk bangun persekutuan dengan Tuhan, mau jadi apa kehidupan di masa depan? Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menarik ketika salah satu program di jemaat ini, mesbah, apa namanya? Mesbah doa keluarga kan? Nah, itu program jalan gak? Saya saja sampai terinspirasi tuh baca itu. Mesbah doa keluarga. Bagus. Karena memang harus terus dijaga. Kalau tidak, kita, keluarga kita, bahkan persekutuan ini tidak akan punya keberanian yang cukup untuk berkata tidak terhadap dosa. Yang ada apa? Gak apa-apalah cincai-cincai dikit. Pelanggaran tipis-tipis itu gak masalah. Yang penting gak ketahuan. Atau yang fatal, yang penting berjamaah. Supaya rame-rame tanggung jawab. Rame-rame yang diadili. Kan nanti yang ada, ya sudahlah, rame-rame juga diampuni. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bangun komitmen untuk cari Tuhan sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup. Tanpanya, tanpa Tuhan dan tanpa firman, kita tidak akan bertahan kuat menghadapi godaan, kekhawatiran, bahkan tipu daya kekayaan. Kita akan ikut arus. Dan yang ikut arus hanyalah ikan yang mati, bukan ikan yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, teruslah nyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, masing-masing dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kembali hanya kepadamu Tuhan, karena firman-Mu telah bersama kami baca dan renungkan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu yang akan terus mengingatkan kami untuk terus bertanya dan mengevaluasi diri kami. Seberapa jauh kami menganggap Engkau berharga dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu nyata tidak hanya lewat pengakuan mulut, tapi juga di setiap masa kami membangun persekutuan dengan-Mu lewat doa, pembacaan Alkitab dan perenungannya menurut tuntunan sabda. Biarlah ya Tuhan, Engkau pimpin kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian hidup. Di tengah tantangan dunia, di tengah godaan, bahkan di tengah pergumulan kehidupan, ajar kami untuk tetap mencari Engkau Tuhan, tunduk di bawah pimpinan sabda-Mu, dan dengan berani berkata tidak terhadap hal-hal yang menyesatkan, bahkan juga terhadap hal-hal yang hantarkan kami untuk melakukan yang jahat. Tuntun kami untuk dengan berani berkata tidak, sehingga berapapun harganya kami tetap setia hidup di atas dasar kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap kami pribadi, tiap pribadi yang datang ibadah saat ini, Roh-Mu yang kudus pimpin kami untuk setia bangun persekutuan dengan-Mu Tuhan. Bahkan kami yang hadir saat ini sebagai seorang suami, kepala keluarga, tuntun kami dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, bersama istri terkasih, bahkan anak maupun anak-anak. Kami setiap kepala keluarga membawa keluarga kami untuk bangun persekutuan dengan-Mu Tuhan. Mesbah doa, biarlah dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, keluarga kami mendirikan mesbah doa di tengah-tengah rumah kediaman yang Engkau percayakan untuk kami tinggali. Kadangkala Tuhan, kelelahan karena kerja, pikiran yang begitu penuh dengan tugas, tanggung jawab, masalah, atau juga kemalasan, hantarkan kami enggan membangun persekutuan dengan-Mu Tuhan. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara dalam diri kami. Ingatkan kami untuk boleh memperjuangkan kesetiaan bangun persekutuan dengan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, jagalah kami dan keluarga kami. Begitu pula ketika Engkau panggil kami ada di tengah-tengah persekutuan umat-Mu, khususnya di GPIB Jemaat Sangkakala. Tuntun kami semua selaku jemaat yang Engkau telah percayakan dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, masing-masing kami terima karunia demi karunia. Tuntun kami untuk ingat setiap jam-jam ibadah, serta biarlah Roh-Mu yang kudus memberanikan kami untuk datang beribadah. Beri waktu di tengah-tengah persekutuan jemaat, supaya dalam kebersamaan sebagai persekutuan kami saling jaga, saling topang, saling dukung, dan membangun kehidupan bersama di atas dasar kebenaran sabda-Mu Tuhan. Biarlah di setiap jam-jam ibadah kami hadir di dalamnya. Oleh karena itu juga Tuhan,
Perlengkapi masing-masing kami, bahkan keluarga kami, dengan kekuatan kesehatan serta tuntunan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Sehingga dalam berkat yang Kau sediakan, kami dan keluarga, bahkan kami selaku persekutuan boleh beraktivitas, buat yang harus dibuat, kerjakan yang menjadi tanggung jawab, dan melakukannya dengan setia demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam kemurahan-Mu, Engkau berkenan memberkati kami di tengah segala kerja dan usaha yang dilakukan. Sehingga dalam berkat rejeki yang Kau sediakan, kami sekeluarga mengucap syukur dan terus belajar bersyukur. Serta tuntunan hikmat-Mu mampukan kami mengelola berkat-berkat-Mu Tuhan, supaya benar-benar jadi berkat yang mencukupkan keperluan hidup keluarga. Ketika keluarga kami berhadapan dengan tantangan masalah pergumulan, biarlah tangan kami sekeluarga terus terlipat dalam doa. Kami sekeluarga terus percayakan segala rencana dan rancangan yang dibuat dalam pimpinan-Mu Tuhan. Supaya dalam pimpinan-Mu Tuhan kami mengenali setiap peluang, kesempatan, jalan keluar yang Engkau boleh sediakan. Sehingga kami tidak disesatkan di tengah pergumulan, apalagi disesatkan oleh keinginan. Kami terhindarkan dari mengupayakan segala cara, termasuk cara-cara yang jahat, demi mencapai tujuan. Tapi kami tetap tunduk, hidup setia di atas dasar firman-Mu Tuhan. Maka kami mohon Tuhan berkati kami sekeluarga dalam segala tantangan pergumulan yang dihadapi. Begitu juga Tuhan berkati anak-anak dalam tumbuh kembang pendidikan dan masa mudanya. Sabda-Mu hadir sebagai benteng dalam hati dan pikiran mereka. Beri mereka hikmat dan pertimbangan untuk belajar, pilih mana yang baik, yang berkenan kepadamu Tuhan untuk dikerjakan, dan mana yang membangun masa depan mereka. Biarlah anak-anak dan kaum keturunan kami pun membangun hidupnya di atas dasar firman-Mu Tuhan. Maka di tengah-tengah persekutuan keluarga, kami juga bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun di hari ini bahkan minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan usia perkawinan juga kelahiran. Biarlah sukacita terus mengiringi langkah hidup anak-anak-Mu di tengah ungkapan syukur yang mereka rasakan. Bahkan hantarkan anak-anak-Mu yang bertambah usia perkawinan dan kelahirannya, terus belajar berserah-serahkan hidup dan kehidupan pribadi keluarga dalam pimpinan-Mu Tuhan. Seraya meyakini kalau kehidupan di masa yang lalu, baik itu dalam rumah tangga maupun pribadi, Engkau jaga, pelihara dan sertai. Apalagi ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga di usia perkawinan yang baru, menjalani kehidupan selaku pribadi yang boleh bertambah usia kelahiran. Anak-anak-Mu ini terus meyakini Engkau Yesus Tuhan beserta dengan kasih karunia dan kemurahan-Mu yang pimpin, pelihara, topang setiap hari-hari kehidupan yang Engkau izinkan untuk dilalui. Secara khusus kami bersyukur bersama Bapak Sudarma Niman yang hari ini bertambah usia kelahirannya. Juga besok bersama dengan Bapak Gentur Sugianto, dan nanti tanggal 17 bersama Bapak Tren Suganda. Tanggal 18 bersama dengan Catherine Rebecca Belandinandun. Tanggal 19 bersama Bapak Rekuenseus Hutauruk. Dan tanggal 21 bersama Ibu Helena Stit. Biarlah ya Tuhan sukacita-Mu hadir bersama mereka yang bertambah usia kelahiran. Namun Tuhan, di tengah-tengah persekutuan, kami juga ikut bergumul bersama dengan mereka yang sekarang sedang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Secara khusus kami doakan untuk Bapak John D. Lepar, Ibu Umiatmi Ratna Kadewi, Bapak Daniel Sausilawane, Bapak Herman Eman, Penatua Yanise Daily. Juga setiap kami yang harus jalani pengobatan rutin,
bahkan setiap lansia dalam kelemahan tubuh yang kadang dirasakan. Kuasa-Mu hadir, kuatkan iman pengharapan, bahkan bangkitkan semangat dalam diri anak-anak-Mu di tengah kelemahan tubuh yang dirasakan. Hati yang dipenuhi semangat jadi obat bagi tubuh, bahkan hantarkan mereka boleh ikhlas terima, bahkan jalani pengobatan rutin. Kemurahan-Mu bekerja lewat makanan minuman, bahkan juga Engkau berkenan pulihkan kekuatan, bahkan hadirkan kesembuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu dalam pergumulan kelemahan tubuh dalam pimpinan-Mu Tuhan. Begitu pula ketika Engkau tempatkan ke-6 keluarga secara khusus di sektor 1 dan sektor 2, yaitu keluarga Rian Kiryanto, keluarga Ibu Harta Sembiring, keluarga Dodo Suharsana, keluarga Denis G.D. Saroinsong, keluarga Andre Mahendrata, keluarga Ronald Ivan Sumono. Terima kasih untuk ke-6 keluarga ini yang Engkau boleh hadirkan sebagai bagian dari persekutuan jemaat. Maka berkatilah mereka di setiap hari-hari kehidupan mereka, bahkan dalam perjumpaan dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran mereka lewat talenta karunia yang sudah Engkau percayakan, mereka menyampaikan kasih kebaikan-Mu Tuhan kepada banyak orang. Engkau tilik keluarga tiap keluarga dalam segala pergumulan, Engkau beri topangan dan uluran tangan serta pertolongan, supaya ke-6 keluarga ini terus merasakan kehadiran-Mu dalam hidup, bahkan firman-Mu bertahta memimpin hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran ke-6 keluarga ini di tengah-tengah persekutuan jemaat. Begitu juga Tuhan kami serahkan setiap kerinduan jemaat, khususnya mereka yang rindu mendapatkan pendamping pasangan hidup, bahkan juga yang mau menyelesaikan studinya. Kasih karunia-Mu hadir di tengah harapan-harapan yang dimiliki, bahkan Engkau yang bukakan jalan, berikan kesempatan dan peluang, sehingga mereka merasakan pimpinan-Mu di tengah harapan-harapan yang mereka miliki. Kasih-Mu Tuhan mereka perlukan untuk terus melangkah, meyakini rencana dan kebaikan-Mu Tuhan. Tersedia hal-hal baik untuk diri mereka. Begitu juga kami topang dalam doa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang Engkau hadirkan, mulai dari Ibu Pendeta Clara, dan juga bersama dengan seluruh diaken penatua, juga Tuhan bersama dengan unit-unit misioner, baik itu Pelkat, komisi, panitia, bersama dengan seluruh keluarga-keluarganya. Mereka yang mengabdi di kantor gereja, bahkan sebagai penjaga keamanan, kostor sekalipun, dan keluarga mereka. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberi diri secara khusus dalam pelayanan, supaya dalam tuntunan hikmat-Mu mereka bersama keluarga melayani Engkau dengan setia. Berkati mereka dalam keseharian hidup, Engkau juga hadir dalam keseharian hidup mereka, sehingga pengalaman hidup mereka jadi pengalaman iman, juga jadi pembelajaran bagi jemaat lewat kesaksian dan pemberitaan firman serta pelayanan yang dibagikan. Pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan memerlukan Engkau dalam hidup mereka dan keluarga. Begitu juga ketika Engkau tempatkan kami ada di tengah-tengah Indonesia, di GPIB, bahkan juga jemaat umat-Mu di seluruh dunia. Tuntun kami dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami, supaya hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Ketika Engkau tempatkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini pun, mari sertai kami. Bangsa ini bertahan sampai hari ini karena ada pertolongan-Mu Tuhan yang hadir. Maka berkenanlah belas kasih-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja, menopang, memimpin dan membimbing bangsa kami untuk jadi bangsa yang lebih baik. Dimulai dari proses demi proses yang dilalui oleh para pemimpin yang memberi diri hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan. Terutama menjelang pilkada, biarlah situasi yang kondusif, hantarkan kami siap untuk memilih kepala daerah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami umat yang sudah terucap maupun yang belum. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat yang sudah ajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer dan memindai QR code yang tersedia. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 380 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa. Semoga berkenan.
Kita nyanyikan bait ketiga. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terima serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 15 September 2024. Majelis Jemaat menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Presbiter dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mircea J.G. Laurens Pelupesi atas pelayanannya dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu bersama keluarga. Ibadah keluarga diadakan pada hari Rabu 18 September pukul 7:30 malam. Sektor 1 diterima oleh keluarga Ibu Ana Heda bertempat di GPIB Sangkakala. Pelayan firman Penatua Sylvia Tupamahu dan pelayan liturgi Diaken Kevin Lepar. Sektor 2 diterima oleh keluarga Ibu Yolanda Mampo bertempat di GSG GPIB Sangkakala. Pelayan firman Pendeta Clara Aipasa dan pelayan liturgi Penatua Johannes Patinaya. Ibadah Pelkat. Pelkat GP diadakan hari Jumat 20 September pukul 8 malam, diterima oleh pengurus GP bertempat di GSG GPIB Sangkakala. Pelayan firman Penatua Foni Patinama dan pelayan liturgi Tamara Sihaan. Pelkat PKB diadakan pada hari Jumat 20 September pukul 8 malam. Diterima oleh Bapak Angga Silitonga bertempat di GPIB Sangkakala. Pelayan firman Penatua Betty Hasim dan pelayan liturgi Bapak Aldo Heda. Pelkat PKP diadakan hari Sabtu 21 September pukul 11 siang, diterima oleh Ibu Helena Stid bertempat di GSG GPIB Sangkakala. Pelayan firman Diaken Ruth Detan dan pelayan liturgi Ibu Hedi Lepar. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Lexi Girot, kakak dari Penatua Flora Patinama, dalam usia 73 tahun pada hari Selasa 10 September 2024 di Tondano, Manado. Majelis dan jemaat menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berikutnya akan diadakan pelatihan kreativitas Pelkat PKP, pelatihan pembuatan aksesoris kalung, gelang, dan phone strap pada hari Sabtu 21 September pukul 1 siang bertempat di GSG GPIB Sangkakala. Mohon keikutsertaan
ibu-ibu dalam kegiatan ini. Pelkat PKL UGPIB Jemaat Sangkakala akan mengadakan penggalangan dana berupa penjualan makanan pada hari ini pukul 11 siang. Berikutnya, rapat koordinasi panitia Natal Jemaat 2024 akan dilaksanakan pada hari ini pukul 11 siang di GSG GPIB Sangkakala. Dimohon kehadiran seluruh panitia Natal Jemaat 2024. Berikutnya akan diadakan latihan paduan suara Pelkat PKP pada hari ini pukul 11 di GPIB Sangkakala. Dimohon kehadiran seluruh anggota Pelkat PKP. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun lahir dan perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 15 sampai 21 September. Dan yang berulang tahun lahir pada hari ini adalah Bapak Sudarma Niman. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan panjang umur kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang disampaikan bagi kita semua. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta lanjutkanlah kehidupan dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.